Selamat datang di perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sesi ke-7 ini, kita akan membahas materi tentang plagiarisme dan topik karangan ilmiah. Tujuan dari perkuliahan kita kali ini, nantinya kita diharapkan dapat memahami definisi plagiarisme dan klasifikasinya. Nah, tahukah kalian apa itu plagiarisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah bentuk penjiplakan yang melanggar hak cipta. Apakah tindakan plagiarisme adalah perbuatan melawan hukum? Tentu jawabannya adalah iya. Nah, dasar hukum yang melandasi perbuatan plagiarisme ini tertuang pada 5 poin yang bisa kita simak bersama-sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka jika seseorang melakukan tindakan plagiarisme, tentu hukuman pidana kurungan dan atau denda itu pasti akan menantinya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sebagai kaum akademisi melakukan tindakan plagiarisme. Ditinjau dari konten atau isi sebuah tulisan ilmiah, plagiarisme terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah plagiarisme ide. Kedua, plagiarisme isi. Ketiga, plagiarisme kata, kalimat, paragraf. Dan yang terakhir adalah plagiarisme total. Keempat jenis plagiarisme ini seringkali dilakukan oleh para akademisi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, seseorang bisa dikatakan sebagai plagiator atau melakukan tindakan plagiarisme jika tindakan yang dilakukannya itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa plagiarisme dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan tidak ada celah sedikit pun bagi seorang plagiator untuk melakukan aksinya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah ketika kita menulis argumentasi atau kajian teori yang dimiliki oleh orang lain, selalu catat sumber yang digunakannya. Selalu catat sumber yang digunakan. Dan jangan lupa mencatat juga nomor halaman argumentasi atau kajian teori yang sudah kita ambil tersebut. Lalu yang kedua, gunakan teknik kutipan yang tepat. Misalnya penggunaan APA style atau IEEE. Yang paling familiar adalah APA style. Yang ketiga, sebutkan sumber data yang diperoleh dari tempat lainnya jika ada. Dan yang terakhir, kalian bisa memanfaatkan aplikasi penyedia layanan cek plagiarisme versi gratis di beberapa layanan yang ada di internet. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengecek plagiasi, seperti contohnya Turnitin, Plagiarisma, Plexscan, Grammarly, Duplichecker, dan lain sebagainya. Nah, yang paling dikenal oleh orang banyak adalah Turnitin, dan yang mudah digunakan biasanya adalah Duplichecker. Nah, itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, berikut ini adalah kuis yang bisa kalian perhatikan dan bisa kalian jawab. Selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya.